Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli alaihi. ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Rawahu Bukhari. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli alaihi. wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Summa ila rohil sayyidina sahabati wa tabi'in wa atba'in malaikatil muqarrabin wa syuhada wa salihin wa ulama al-amrin wa musannifin al-mukhlisin wa sufiyatin halakin wa raimatin mujtahidin. Summa ila hadratis syekh Salat Daris Syekh. Summa ila hadratis syekh. Summa ila hadratis syekh. Sumaila Ruh Hadratus Syekh Hadratus Syekh Hasim Asy'ari Hadratus Syekh Bismillah Hadratus Syekh wa ila arwahi masyayikhina al-kiram al-ahya'i minhum wa lahum subhanahu nida al-islam wa jamiyatin hadatil ulama wa biniyati sahlah li fahmi hadal kitab wal amali bi syai'il la ilaha illallah al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. Barik wasallim wa radhiyallahu ta'ala an saadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bi'adadi kulli da'in wa dawa, bi'adadi kulli da'in wa dawa, bi'adadi kulli da'in wa dawa. Amin. Allahumma antal ladzi an'amta fa'alamta wa antal ladzi fatahta fa'alhamta. Amin. Barakal hamdu maulana kama akramta fafahamta. Amin. Wa qulta wa qaulukal haqqu wa wa'duka sidqu sanuqri'uka fala tansa. Amin. Wa qulta wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa qulta fafahamnaha Sulaiman. Amin. Wa qulta wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Wa Amin. qulta wa 'allamnahu min ladunna ilma. Amin. Nas'aluka ya Allah an tu'allimana kama 'allamtahum Amin. wa tulhimana kama alhamtahum wa Amin. tahfaza ma mananta bi'alaina kama hafizna alaihim. Amin. Wa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bahasan kita pada malam hari ini berkaitan dengan zakat fitrah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tajibu zakatul fitri bisalah sati asya'a. Wajib mengeluarkan zakat fitrah dengan 3 sebab. Menurut Syekh Ibrahim Al-Bajuri, zakat fitrah ini khusus umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti umat-umat terdahulu tidak ada zakat fitrahnya.
yang ada zakat fitrahnya hanya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, zakat fitrah itu faedahnya, fungsinya untuk menambal yang cedera, yang kurang, yang bolong dalam puasa. Artinya pengertian cedera atau bolong dalam puasa di sini adalah pada saat kita puasa kemungkinan kita melakukan hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa. Nah, ketika kita bayar zakat fitrah, maka pahala itu kembali sempurna. Gitu ya. Ketika kita bayar zakat fitrah, pahala itu kembali sempurna. Jadi zakat fitrah itu sama seperti sujud sahwi. Sujud sahwi ya diantaranya itu menambal kecederaan, kekurangan di dalam sholat. Umpama kita tidak melakukan kunut subuh, ya, tidak melakukan kunut subuh. Umpama kita lupa, betul-betul lupa sampai selesai, sampai salam, ya berarti ketika itu sholat subuh yang kita lakukan bukan yang nggak sah, ya tetap sah, cuma pahalanya kurang. Tapi kalau kita ingat sebelum salam kemudian sujud sahwi, maka pahala kunut subuh itu tertambal, ya, balik lagi. Nah, itu fungsi atau faedah zakat fitrah. Kemudian pengertian fitrah itu sendiri, ya, pengertian fitrah itu sendiri berdasarkan surah Ar-Rum ayat 30, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha ay khilqatahu allati khalaqan nasa 'alaiha wa hiya qabuluhumul haqqa wa tamakkunuhum min idrakihi. Fitrah manusia itu pengertiannya diantaranya menurut Syekh Ibrahim Al-Bajuri bahwa semua manusia pada dasarnya menerima suatu kebenaran, ya, menerima suatu kebenaran, bisa menerima suatu kebenaran dan ingin untuk mendapatkan kebenaran itu pada hakikatnya fitrahnya manusia begitu. Siapapun pengen, ya, menginginkan kebenaran. Namun kadang-kadang, nah ini dia, karena berbagai macam faktor, karena berbagai macam alasan, akhirnya kebenaran itu ditolak, ya, ditolak. Makanya ada definisi kibir, sombong, batarul haqqi wa ghamtun nasi. Sombong itu menolak, ya, tidak mengindahkan gitu ya sesuatu yang benar. Berbagai macam alasan lah, mungkin karena gengsi, mungkin karena merasa dia lebih dari orang lain yang menyampaikan kebenaran. Mungkin dia merasa tinggi, yang menyampaikan kebenaran itu dianggapnya kecil. Nah, ini dia.
Tapi pada dasarnya semua manusia itu pengen, mau menerima kebenaran dan berusaha ingin mendapatkannya. Masalah kemudian ada yang tidak mau, itu beberapa faktor lah gitu ya, beberapa faktor. Nah terus di kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib, wajib mengeluarkan zakat fitrah ada 3 sebab, tapi kemudian Syekh Ibrahim Al-Bajuri menambahkan 4. Apa aja? Yang pertama adalah al-islamu, Islam. Yang pertama Islam. Berarti kalau bukan Islam tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Ya, tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian ada seorang non-muslim memiliki pekerja, memiliki tanggung jawab yang beragama muslim atau muslimah, maka dia harus mengeluarkan zakat fitrahnya untuk pekerjanya. Dalam tanda kutip, pengertian pekerja di sini ya mungkin bukan pekerja di perusahaan kantor, bukan ya. Artinya dia tuh jadi tanggung jawab dia gitu, atau mungkin bahasanya apa? Karyawannya. Kalau karyawan Bukan. dibayar. Bukan karyawannya. Katakanlah umpama ada seorang non muslim, dia katakan bahasanya mungut atau menjadikan orang lain yang Islam sebagai Orang tuanya. asuhannya, iya dia sebagai orang tuanya. Nah itu dia harus mengeluarkan zakat fitrah yang jadi asuhannya. Oh. Gitu. Ya, harus. Si A umpama seorang non Islam, dia menjadi orang tua asuh 3 orang anak yang beragama Islam. Oh. Nah 3 orang anak Islam itu harus dikeluarkan zakat fitrahnya sama si orang non Islam itu. Muslim. Iya. Jadi dia mengeluarkan zakat fitrah bukan untuk dirinya tapi anak asuhnya gitu ya. Jadi pengertian pekerjanya atau yang menjadi tanggung jawabnya di sini bukan karyawan, bukan pekerja, bukan pegawai ya. Artinya apa, berarti mungkin diantaranya anak asuh lah gitu ya. Atau mungkin udah dia mah jadi tanggung jawab saya semuanya gitu, kebutuhannya. Oh berarti dia harus mengeluarkan. Begitu juga umpama ada seorang non Islam suaminya, tapi kemudian istrinya mualaf. Nah ini si suami yang non Islam ini mengeluarkan zakat fitrah suaminya yang istrinya yang mualaf. Nah itu jadi yang pertama Islam. Ya yang pertama Islam. Murtad juga enggak wajib ya, enggak wajib. Alhamdulillah tinggali. Begitu juga orang yang murtad, dia punya asuhan, punya tanggung jawab yang menjadi tanggung jawab dia segala kebutuhannya. Maka orang yang murtad ini harus mengeluarkan zakat fitrah orang yang menjadi tanggung jawab dia. Yang kedua, wabi guru bisyamsi min akhiri yaumin min syahri ramadhana. Nah di sini maksudnya yang kedua adalah wajib bayar zakat fitrah apabila si orang yang melakukan mengeluarkan zakat fitrah itu dapat Ramadan, dapat Syawal. Ya. Wajib. Ini wajibnya. Ya, jadi
kewajiban mengeluarkan zakat fitrah untuk seseorang apabila orang tersebut dapat Ramadan, dapat Syawal. Kalau dia umpama sebelum Syawal meninggal, nggak wajib, ya. Kalau ngomong wajib, nggak wajib, karena dia nggak dapat Syawal. Atau dia nggak dapat Ramadan, tapi dapat Syawal doang, sama nggak wajib juga. Seperti seorang ibu melahirkan anaknya setelah azan maghrib hari terakhir puasa. Nah, berarti anaknya cuma dapat Syawal, nggak dapat Ramadan. Maka anaknya ini nggak wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Begitu juga dengan seseorang, ya, dengan seseorang yang meninggal jauh-jauh hari masih di bulan Ramadan, cuman belum sampai masuk Syawal, dia udah meninggal, nggak usah dikeluarin zakat fitrahnya, nggak usah. Kecuali udah dikeluarin duluan, nggak ada masalah. Ya, jadi belum dikeluarin, ya, dia belum keluarin zakat fitrahnya, terus meninggal, nggak usah, ya, nggak wajib. Jadi yang kedua, wajib mengeluarkan zakat fitrah bagi seseorang siapapun, sekalipun umpama bayi, kalau dia dapat Ramadan dan dapat Syawal. Umpama ada seseorang cengap-cengap gitu ya, sakaratul maut, mau takbiran di hari terakhir puasa, maghrib jam 6, setengah 6 dia cengap-cengap, dicabut nyawanya jam 6 lewat 5 menit, wajib gak? Wajib. Ini dapat Syawal, ya. Jam 6 nya udah masuk Syawal. Iya benar. Ya, Wajib, iya. wajib. Jam 6 nya udah masuk Syawal. Jam 6 waktu maghrib, jam 6 kurang 5 dia udah meninggal, nggak wajib. Ya, itu seperti ini Pak. Yang tadi udah puasa 3 ya? Hah? Yang tadi udah puasa ke 3 kali ya? Udah ya? 2 kali atau 3 kali? Apa sih maksudnya? Masa ini udah dapat 2 kali ya? Maksudnya apa 2 kali 3 kali lah? 2 hari, 3 kali. 3 hari. Udah dapat Oh, 3 di puasa kita nih. Iya. Iya, ada yang 3 hari, ada yang 2 hari. Ya. Tadi Tadi kan teman saya ini kan, Oh, 3 hari 4 hari. Iya, teman saya ini kan tadi pagi anaknya meninggal, jadi sudah nggak wajib di. nggak wajib. Nggak dapat Syawal dia. Iya, nggak dapat Iya. Syawal. Ya, nggak wajib. Ya. Ada umpama orang pengen juga ngeluarin, nggak usah, buat apaan? Nggak wajib kok. Buat apa nggak wajib? Nggak usah, ya. Belum dikeluarin, terus dia meninggal. Saya pengen keluarin, nggak usah. Buat apaan? Kecuali jadi saya sedekahin pahalanya buat dia, silahkan. Ya, silahkan. Tapi kalau semaksa juga buat zakat, ya buat apaan? Nggak wajib. Kalau nggak wajib buat apa? Ya kan? Nah, di sini nanti berkaitan dengan waktu nih ya, berkaitan dengan waktu. Pertama, waktu mengeluarkan zakat fitrah itu mubah. Mubah itu boleh-boleh aja, tapi sah. Ya, boleh-boleh aja tapi sah. Yaitu dilakukannya sebelum takbiran. Sebelum takbiran dia sudah mengeluarkan zakat fitrah, boleh dan sah. Boleh dan sah. Yang nggak sah itu sebelum puasa. Dia udah ngasih zakat fitrah, nggak bisa, ya, nggak bisa begitu, nggak sah. Itu yang pertama, berkaitan dengan waktu zakat fitrah. Boleh sebelum takbiran dan sah. Terus sunnah. Sunnah mengeluarkan zakat fitrah sebelum melakukan sholat id jika sholat itu dilakukannya awal siang
masih pagi-pagi banget. Umpama sholat id itu dikerjakannya 6:30, jam 6 dia ngeluarin zakat fitrah, itu sunnah tapi sah. Ya, tapi sah. Atau sholat idnya entar-entaran, ya sholat idnya entar-entaran, umpama jam 8, nah itu dikeluarkan zakat fitrahnya awal siang. Kalau tadi sholat idnya awal siang, umpama 6:30, berarti zakat fitrahnya jam 6 atau jam 6 lebih seperempat. Ini dikerjakannya sholat idnya nanti jam 8 gitu ya, jam 9. Nah itu dikeluarkannya berarti awal siang, 6:30 jam 7. Ya intinya sih sebelum pelaksanaan sholat id. Sebelum pelaksanaan sholat id itu waktu mengeluarkan zakat fitrah hukumnya sunnah tapi sah. Dua tuh ya, boleh sama sunnah. Makruh. Makruh kalau diakhirkan sampai hari raya. Berarti tanggal 1 Syawal menjelang maghrib. Ini makruh. Ya. Tanggal 1 Syawal menjelang maghrib. Ini makruh. Terus itu udah berapa tuh? 3 ya? 3. Yang keempat haram. Keempat haram sampai lewat hari raya tanpa ujur. Tanpa ujur ya. Kalau lewat hari raya tapi ada ujur, nggak haram. Ya. Lewat hari raya tanggal 2 ada ujur. Apa ujurnya? Dia belum punya duit. Malam takbiran dia belum punya duit. Punya duitnya tanggal 2 Syawal baru dia keluarin. Itu nggak haram. Punya keinginan. Kenapa? Yang penting dia punya keinginan buat bayar. Ya itu emang harus. Cuman kan dia ketika takbiran belum punya duit. Sampai tanggal 1 juga belum punya duit. Punya duitnya baru tanggal 2. Nah ini masalah niatnya apa? Adhan atau kodoan? Kodoan ya. Niat atau kodoan. Kalau yang udah lewat tanggal 1 itu kodoan. Berarti bisa zakat fitrah dibayar kodo, bisa ya, bisa. Kenapa nggak bisa? Bisa. Zakat fitrah bisa dikodo. Masalah nanti ada orang sengaja mentakhirin bukan urusan saya yang bilang, umpama bukan urusan ulama lah. Sholat aja begitu ya kan, lah itu mah bukan urusan. Ulama udah bilang bisa dikodo lah, bisa. Sholat bisa. Nah itu urusan orang, dia mau apa istilahnya, mau apa berleha-leha atau itu mah urusan dia. Bukan urusan ulama yang menentukan boleh gitu dikodo, bisa lah, bisa. Sholat aja bisa. Ya, jadi zakat fitrah bisa. Ya, bisa dikodo. Kalau udah masuk tanggal 2, udah lewat tanggal 1, kodo. Berapa tuh udah? 4. Yang terakhir wajib. Kapan wajibnya zakat fitrah? Takbiran. Dapat Ramadan dan dapat
Syawal. Disitulah yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Gitu ya. Di situ yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Paham ya? Terus yang ketiga, wajib mengeluarkan zakat fitrah. Yang ketiga, wujudul fadli an qutihi wa quti ayalihi fi dzalikal yaumi. Gini. Yang ketiga, wajib mengeluarkan zakat fitrah itu di malam hari raya sama di hari rayanya, ya, di malam hari raya sama di hari rayanya ada rezeki lebih. Ada rezeki lebih buat yang wajib mengeluarkan serta buat yang menjadi tanggungannya. Saya punya tanggungan 3 orang. Berarti 4 sama saya kan? 4. Katakan saya itu dari mulai maghrib sampai ketemu maghrib besok, kebutuhan saya itu katakan 50.000. Nah, kebutuhan saya 50.000 beserta yang menjadi tanggung jawab saya umpama gitu 50.000 ya. Nah, jadi saya harus di malam takbiran sama besok hari raya selama tanggal 1 itu saya harus sudah bisa memperkirakan nanti ada rezeki lebih enggak nih buat kewajiban bayar zakat. Ya kalau nggak ada ya jangan. Saat itu jangan maksudnya. Nanti kalau udah lebaran baru bisa, ya bayar, keluarin. Ya. Umpama saya di malam takbiran sampai besok sebelum masuk tanggal 2 cuma punya uang 30.000. Berarti kan kurang kebutuhan saya kan? Iya. Nah itu saya nggak wajib pada saat itu, nggak wajib mengeluarkan zakat fitrah, ya, nggak wajib mengeluarkan zakat fitrah, nggak wajib, gitu ya. Kapan wajibnya? Ya kapan saya mampunya. Nah, umpama saya mampunya tanggal 3 Syawal, baru punya duit cukup dari kebutuhan saya dan yang menjadi tanggungan saya tanggal 3 Syawal, saya keluarin tanggal 3 Syawal zakat fitrah tapi kodoan gitu ya, tapi kodoan. Berarti kalau itu dikasih sendiri bisa Pak ya langsung ke orangnya gitu. Maksudnya ke orangnya siapa? Ya mungkin pakai miskin. Oh, ke mustahiknya. Iya boleh, nggak apa-apa. Karena kan biasanya panitia itu Dan 5. sehari besok Idul Fitri itu ini aja udah terakhir biasanya. Iya, apa-apa. Terus untuk niatnya gimana sih? Kalau kita langsung nyerahin ke Ya niat aja, nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an nafsi, umpama saya mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya karena Allah Ta'ala. nggak Udah, harus sama yang pengurus zakat ya? ya nggak Kan usah. udah tutup pengurusan. Langsung aja niat gitu ya. sebelum Nah, ngasih. sekarang permasalahannya Kadang-kadang kita ngasihnya ini ke panitia zakat, Ya. ya. Nah itu sebetulnya ketika kita ngasih ke panitia zakat itu mewakilkan, ya, Iya. mewakilkan. Wakilkan saya untuk memberikan zakat fitrah ini ke mustahiknya. Maka si panitia bilang saya terima wakilnya, Ya. bukan saya bayar zakat fitrah ke panitia. Oh. Wakilkan saya, Dia itu mewakili untuk menyalurkan. Ya. ya, Iya. gitu. Pengen tuh. Jadi bukan saya bayar zakat fitrah, Justru lebih wakilkan afdol saya. sendiri ya. Iya, seharusnya. Nah makanya berkaitan dengan zakat fitrah, untuk para panitia harus paham tentang
fikih zakat fitrah. Iya. Ya harus paham. Meskipun yang ambil zakat itu kita tetap mewakilkan gitu. Ya kan nggak semua nantinya kan nanti dia masuk, cuma nanti kan bagiannya. Kecuali memang kita mau ngasih ke dia. Amil dapat, dia bagian dari mustahik. Iya. Umpama saya amil, pasam ngasihnya membuat saya, apa-apa, itu bisa. Ini buat saya mengeluarkan zakat fitrah ke pasam ke saya, ya itu nggak apa-apa bisa. Tapi ini ketika di kepanitiaan, ya, jadi itu sebetulnya wakil, ya, wakilkan saya untuk menyalurkan zakat fitrah saya ke mustahik. Gitu. Nah baru nanti kalau panitia udah ngumpul semua, dibagi berapa, ada mustahiknya sekian. Nah nanti pun baru di situ bisa ketahuan, oh ini buat amir, ini buat fakir, buat pokoknya mustahik ya, mustahik. Nah nanti si panitia pun memberikan zakat fitrah itu ke mustahik, bilang saya mewakili muzaki yang bayar zakat fitrah ke saya, ini zakat fitrahnya. Ada sebagian orang bilang, ya ribet amat sih, ribet lah, emang begitu, ya terserah itu mah. Ya emang begitu. Nah makanya alangkah baiknya, lebih baiknya para panitia zakat paham, ngerti tentang fikih zakat fitrah. Nah itu lebih bagus lagi ya, lebih bagus lagi. Ya. Ya. Siapa nih? Fitri Mariadi, mantap, lanjutkan sahabat. Mantap doang, datang dong. Mantap. Datang sini, jangan mantap doang, kan dekat. Saya kirim ntar ke grup nih. Suara itu mahal itu. Gimana Pak Fitri ini, datang sini. Masih keburu kalau mau datang. Banjir. Katanya dalam ini. Airnya. Gitu ya. Jadi yang ketiga itu ada kelebihan rezeki. Ya ada kelebihan rezeki buat kita umpama sebagai kepala keluarga dan yang menjadi tanggungan kita. Kalau nggak ada ya jangan. Saat itu jangan, nggak belum wajib. Nanti dikeluarinnya kalau udah umpama tanggal 5 Syawal saya baru bisa ada rezeki, keluarin. Iya. Tapi niatnya kodo gitu ya. Tapi niatnya Kodo. Nah terus mengeluarkan zakat fitrah itu ukurannya 1 sok. 1 sok itu 4 mud. Kalau Saya yang kebetulan, kodo itu, hah? kalau yang kodo, Enggak, semuanya sama. oh semuanya sama. Sama ukuran mah. 1 sok 4 mud. Saya punya kebetulan ya ada apa nih, tadi saya lupa mau bawa. Saya mau bawa takrannya 1 mud. Tadi sebetulnya apa namanya ya, 1 mud itu tadi dihitung berapa kilo ya, 1 mudnya pokoknya dihitung 1 sok 4 mud itu 3 kilo kurang, sebetulnya 3 kilo kurang. Kalau pas 1 mud 1 ukuran wadahnya, tapi kalau 1 mud itu sampai munjung, ada lebihnya gitu, sampai ada lebih dari ukuran takaran, Iya. itu bisa 3 kilo lebih emang. Tapi kalau pas ya, 1 mud pas seukuran umpama wadah, pas itu rata ya, itu 3 kilo kurang yang saya punya ya, dengan takaran mud yang saya punya. 1 sok 4 mud. Kemudian yang dikeluarkan itu makanan
pokok bagi yang mengeluarkan. Sekalipun dia sedang berada di wilayah lain yang makanan pokoknya beda sama dia. Dan lebih bagus, yang lebih baik ya, mengeluarkannya itu yang apa? Yang lebih baik, yang lebih baik. Ya minimal sih yang apa? Minimal Kita makan sehari-hari. yang kita makan sehari-hari. Minimal yang kita makan sehari-hari. Terus ada lagi kemudian itu silakan. Izin nanya Pak Kiai, Iya boleh. dari 4 sebab harus mengeluarkan zakat fitrah ini di poin nomor 2 itu, apabila orang yang mengeluarkan zakat fitrah sebut dapat Ramadan dan Syawal. Apa? Misalkan Oh dapat Ramadan dan Syawal terus. misalkan seperti ini Pak, pemilik yayasan yatim piatu, berarti pemilik ini dia wajib mengeluarkan zakat fitrahnya para asuhannya, berarti kan ya. Meskipun sebenarnya yatim piatu ini kan termasuk mustahil, ya kan? Nggak ada. Nggak ada, Nggak ada. bukan, Yatim piatu nggak ada mustahil. nggak ada ya? Nggak ada. Makanya orang yang ngasih zakat ke yatim piatu atas nama yatim piatu nggak sah. Biasa. Tapi kalau atas nama fakirnya, miskinnya sah. Nggak ada mustahik yatim piatu. Enggak ada. Ya, nggak ada itu fakir, miskin, mu'alaf, hamil, riqob, ibnu sabil, sabilillah. Akhirnya kita lihatnya ada sih. Satu lagi apa? Satu lagi apa? Orang yang mempunyai hutang. Iya namanya apa? Gorim. Iya, gorim. Iya, benar, gorim. Berarti nggak dong. Tapi yang utang Ya yatim piatu nggak wajib ya. wajib ya. Berarti pengasuh kayak yayasan ini tetap mereka wajib mengeluarkan zakat fitrahnya pengasuhnya, yatim piatunya ya. Jadi tanggungan dia kan? Iya, tanggungan dia. Jadi tanggungan dia. Kalau memang ada betul rezekinya ya. Iya. Tadi ya syarat yang ketiga itu jangan sampai terlupakan. Iya. Syarat yang ketiga Ada kelebihan. ada kelebihan rezeki dari kebutuhan dia dan yang menjadi tanggungan dia. Tapi nanti kalau seandainya dia punya rezeki lebih, tetap wajib itu. Iya. Ya artinya nggak harus hari itu juga, Wajib. karena nggak wajib. Cuman nanti ketika ada duit wajib ngasih Wajib. juga gitu. Ya. Foto. Tapi kode. Iya, cuman kodoan. Nah yang pakai Iya silakan. kalau zakat itu kita kasih ada saudara kita sendiri itu yang nggak mampu bisa nggak pakai kira? Memang yang bagus ya selama orang itu bukan tanggungan kita nggak apa-apa kita kasih. Oh gitu. Ya lepas dari tanggungan kita. Iya memang yang bagus ya memang yang ada kerabat dulu sama kita, kerabat dekat Justru yang kita kasih zakat itu ya kerabat dekat. Supaya lebih abdul memang itu. Jadi ada nilai kekerabatannya, silaturahminya, saudara juga. Itu ya. Tapi yang bagus memang ya namanya saudara jangan dapat jatah zakat. Kalau memang ada rezeki mah ya kasih rela.
Saya pernah dengar kajian begini Pak. Iya, gimana? Panitia pengumpul zakat Mhm. itu berbeda dengan yang namanya amil zakat. Iya. Karena amil Oh. zakat itu adalah mereka yang dilantik, dideklarasikan Iya, oleh benar. pemerintah. Iya benar. Sebenarnya begitu. Iya. Jadi untuk panitia pengumpul zakat itu sebenarnya tidak boleh menerima zakat, katanya begitu dari kajian yang pernah saya dengar. Iya, maksudnya nggak boleh, dia kata bukan amil sebetulnya Iya. kan ya. Tapi yang terjadi sekarang ini kan memang kita banyak itu tadi intinya dibentuk panitia untuk mewakili supaya cuma ya tidak salah sasaran gitu. Kalau salah sasaran ya tanggung jawabnya dosanya panitia ini gitu. Makanya harus hati-hati katanya begitu Pak kajian. Iya. Berarti benar itu Pak ya. Jadi gini. Ambil sama panitia. Memang masalah amil ini udah ada beberapa pendapat yang mengatakan demikian. Kalau kita bayar zakat fitrah melalui amil yang tidak ada surat resmi pengangkatan sebagai amil dari pemerintah, itu tidak sah. Kalau kita mau pakai itu, pertama, mumpung masih jauh, mungkin seharusnya, berarti ini kewajiban siapa nih? Basnas kan? Iya benar. Basnas. Maka berarti Basnas harus apa namanya, bahasanya apa sih? Melantik. Hah? Melantik. Bukan melantik, turun ke bawah, apa namanya? Astagfirullahaladzim, tadi saya ingat baru ngomong, lupa. Oh iya. Aduh, apa itu namanya? Sosialisasi. Sosialisasi. Turun dong, sosialisasi. Ya, nah, turun. Gitu. Memang yang ada surat resmi itu cuma Basnas wilayah provinsi Lajismu sama juga. nasional. Nah, Lajisnu juga. Lajismu. Nah, Udah semuanya diakui itu sama seharusnya pemerintah. memang sosialisasi turun ke bawah, Seharusnya iya emang benar. ya. Atau kasih satu orang situ yang jogrong perwakilan. Atau solusi yang lainnya tadi lebih baik ya kita mewakilkan. Jadi kalau mewakilkan jangankan ke panitia itu, ke saya juga bisa, ya. Pak Sam nih, Bama, kamu men tolong wakilkan saya untuk memberikan zakat fitrah kepada mustahik yang ada di dekat rumah Bapak. Bisa. Udah saya terima wakilnya. Nanti saya bilang sama mustahik dekat rumah saya mewakili Pak Sam Roji beserta keluarganya, istri dan anak-anaknya memberikan zakat fitrah ini ke bapak dan ibu. Tapi kemudian pernah saya bertanya, ada mengatakan gini. Sebetulnya pengertian pemerintah itu bukan hanya presiden, ya kan? Pengertian pemerintah itu bukan hanya presiden. Ke bawahnya kan bisa, dari mulai gubernur, bupati, wali kota, Iya. camat, lurah sampai RT. Nah, makanya pihak musola atau masjid harus mengikut sertakan yang punya wilayah. Ajak yang punya wilayah itu, ajak ikut serta sebagai pengurus. Bagus-bagus sebagai panitia. Nah, itu udah sah ketika nanti ada seseorang yang ditunjuk, diakui sama pemerintah setempat. Tanda kutip pemerintah, bukan presiden tapi bawahannya, ya, dia diikut sertakan. Nah, itu udah sah, udah bisa dianggap amil yang sah. Kalau memang hanya berpikiran
dengan kalimat imam itu dipahami presiden atau hanya presiden, ya udah presiden doang berarti. Tapi kalau kita bahasnya kan pemerintah bukan hanya presiden itu kan nasional, kan dia juga butuh wakil ke bawah. Kalau nggak ada gubernur, nggak ada bupati wali kota, dia bisa? Nggak bisa. Nggak bisa. Ya, nggak bisa dia. Mau gimana? Sampai turun ke tingkat RT? Nggak mungkin. Ya kan? Jadi kalau memang mau menggunakan pendapat yang mengatakan harus dari surat resmi presiden, berarti kan Basnas untuk wilayah provinsi atau mungkin Lazismo. Coba sosialisasi turun ke bawah, taruh di situ satu orang perwakilan biar ada dari provinsi sebagai perwakilannya yang resmi, ada suratnya, gitu kan? Paham? Dan apa namanya, kan pasti yang mengesahkan untuk tingkat ke bawah, kabupaten kota terus itu kan pasti bukan presiden itu mah. Iya. Iya kan? Bukan. Nah ini dia ya. Jadi masalah amil atau panitia, ketika yang kita ambil pendapat harus ada surat resmi dari presiden, ya udah berarti solusinya mewakilkan. Ya, wakilkan saya. Emang ini permasalahan ini enggak pastilah selalu selalu ada lah gitu ya, selalu ada. Bergulir dan seterusnya pasti selalu ada. Dan memang ada juga, sudah ada bahkan hasil dari Bahsul Masail. Teman-teman silahkan bisa cari, download mungkin di, kalau nggak salah Bahsul Masail PWNU Jawa Timur kalau nggak salah, itu udah ada ya, seperti itu. Bahkan belum lama pun ada juga yang mengatakan demikian. Maka berarti lagi-lagi perlu ada solusi, terutama ya turun ke wilayah-wilayah RT, musola-musola masjid atau panitia. Ya kan? Kadang-kadang bahkan bukan hanya panitia di masjid musola, lembaga pun mengadakan. Kami siap menerima dan menyalurkan zakat mal bla bla bla. Gitu kan? Nah ini. Jadi coba dicarikan solusi yang tentunya solusi yang bijak lah itu ya, solusi yang bijak untuk memberikan jawaban-jawaban semacam itu. Kalau nanti tidak sah selama ini gini, wah atau gimana ya, silakan cari solusinya apa, jawabannya apa untuk itu. Apakah mesti dibilangin ke masyarakatnya, ke warganya yang sudah bertahun-tahun mereka bayar ke panitia musola atau masjid di kampungnya, di rumahnya, harus mengulang lagi bayar zakat fitrahnya atau gimana? Nah, harus ada ini ya. Nah itu gimana? Nah ini perlu mungkin ada kajian-kajian lebih lanjut. Ya. Itu Pak Sam ya. Iya. Enggak sih, kalau menurut saya sih itu kan keyakinan kita. Yang dibahas di kajian itu kan panitia pengumpul zakat itu tidak boleh menerima zakat, bukan tidak boleh menyalurkan, mereka mewakili menyalurkan. Makanya ketika kita kasih buat mereka yang dibilang nggak sah, itu bukan bayar, kita mau minta wakil kan. Iya. Tapi selama ini orang nggak ngomong begitu, nih saya bayar zakat fitrah. Iya. Bahkan ada lagi kadang-kadang orang tua memberikan zakat fitrahnya, istrinya yang datang atau anaknya yang datang ke musola atau ke masjid.
pipa saya bayar zakat fitrah buat bapak saya, buat ibu saya, buat adik saya atau kakak saya. Nah ini harus kalimatnya nggak begitu. Wakilkan, bapak saya mewakilkan kepada saya untuk bayar zakat ke bapak. Zakat ini untuk bapak saya, ibu saya, adik saya, dan kakak saya 1 orang. Kata yang di masjid ke panitia, saya terima wakilnya untuk saya serahkan nanti ke mustahiknya. Nanti masanya lagi, apakah bisa udah diwakilkan lagi? Ada yang bilang bisa. Yang penting si wakil pertama tahu, ya, si wakil pertama tahu, itu boleh. Pak Sam mewakilkan ke saya mewakil lagi ke Pak Manto. Ya Pak Sam tahu, saya mewakili ke Pak Manto. Tapi kalau Pak Sam nggak tahu, saya mewakili ke Pak Manto, itu baru nggak sah. Udah wakilin lagi. Kalau nggak diketahui sama yang pertama nggak sah. Sama yang minta diwakilkan itu nggak sah kalau nggak diketahui. Terus ya silakan. Kalau orang tua kita yang udah nggak mampu ya, ini saya bilang yang udah nggak mampu itu tanggung jawab kita apa? Keluarga kita. Ya, ya kayak ibu saya apa bapak saya yang udah nggak mampu ya, kayak nenek saya Ya. Nah itu Memang ini nanti di bahasan fikih itu di bahasan tentang yang menjadi tanggung jawab kita itu siapa. Orang tua itu termasuk menjadi tanggung jawab kita sebagai anak ketika memang orang tua kita sudah tidak bisa lagi cari uang. Maka pada saat itu posisi kita sebagai tanda kutip orang tua yang wajib menanggung biaya semua orang tua kita. Ya berarti emang kewajiban kita. Iya, emang kewajiban kita berarti untuk mengeluarkan zakat fitrah orang tua kita. Jadi seorang anak itu memang ketika orang tuanya udah nggak bisa untuk mencari rezeki, nafkah, yaitu kewajiban anaknya. Anak siapa? Ya semua anaknya. Anak yang mana yang mau? Ya udah keluarin gitu aja. Ini saya mengeluarkan zakat fitrah orang tua saya atas nama ini. Nah terus ini apa? Anak yang sudah menjadi orang sendiri, punya penghasilan, maka orang tua nggak wajib. Kalau dia mau ngeluarin izin dulu, ya, izin dulu. Umpama saya punya anak saya udah punya penghasilan sendiri, saya pengen ngeluarin zakat fitrahnya, bilang dulu, izin dulu. Kalau nggak izin nggak sah. Kan dia udah punya tanggung jawab saya, dia udah punya sendiri. Ya pasti mau, iya, masalahnya bukan pasti mau atau enggak, bilang dulu, izin dulu. Kalau dia mau ya silahkan, kalau nggak mau ya jangan, nggak sah. Jadi bilang dulu. kalau nggak bilang nggak sah ya Pak. Iya, kan bukan tanggung jawab kita. Udah, anak itu kalau dia udah punya penghasilan sendiri, itu udah nggak wajib. Tapi sekalipun dia udah dewasa, udah lulus kuliah tapi belum punya rezeki sendiri, masih tanggung jawab kita. Tapi udah kerja segala macam, udah bukan tanggung jawab kita. Nah ketika kita mengeluarkan zakat fitrahnya, izin dulu sama dia, boleh nggak, dia mau nggak, ya pasti mau, iya.
Masih mau dikeluarin, saya nggak mau. Kadang-kadang anaknya kurang ajar juga kayak udah kerja dewek masih minta dibayarin sama orang tuanya. Astagfirullahaladzim. Jadi kalau kita mau mengeluarkan zakat fitrah yang bukan menjadi tanggungan kita, izin dulu. Itu ya. Ada lagi, silakan. Ya udah, kalau nggak ada cukup sampai sini. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti. Amin. Mohon diperbaiki, diluruskan dan dibenarkan ketika ada kekeliruan, dan mohon maaf karena pasti ada kekurangan, mohon diperbaiki. Semata-mata kesalahan itu, kekhilafan itu dari saya sendiri. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa, bi'adadi kulli da'in wa dawa, bi'adadi kulli da'in wa dawa. Amin. Rabbana zidna ilman nafi'a, Rabbana zidna ilman nafi'a, Rabbana zidna ilman nafi'a ini wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aparatul majlis, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.